Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ketiga selama pembelajaran luring berlangsung. Bagaimana keadaan kalian? Masih tetap bersemangat ya? Pastinya. Saya harap tetap mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin seperti memakai masker, sering cuci tangan, dan jangan lupa pola hidup bersih dan sehat agar imunitas kita tetap terjaga dan tetap fit. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari membaca Al-Fatihah dan berdoa dengan harapan agar keadaan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali melakukan aktivitas yang lebih efektif dan lebih bermanfaat. Dan juga semoga kalian dipermudah dan diperlancar dalam memahami materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Silahkan di-pause dulu videonya dan mulai berdoa. Berdoa selesai. Hari ini kita tetap masih membahas tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang torsi dan momen inersia. Seperti pada kompetensi dasarnya, materi selanjutnya yaitu bagaimana menentukan hubungan antara torsi dan momen inersia. Jadi di sini indikator pencapaian kompetensinya yaitu poin yang ke-8, menerapkan konsep torsi dan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti ini bisa dijadikan bekal untuk membuat karya yang menerapkan konsep dari keseimbangan benda tegar. Nah, di peta konsep ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu benda tegar, di mana benda tegar itu dapat bergerak translasi dan juga dapat bergerak rotasi. Benda tegar akan bergerak translasi atau bergerak lurus disebabkan oleh gaya. Sedangkan benda tegar dapat bergerak rotasi itu disebabkan oleh torsi. Nah, torsi ini berkaitan dengan percepatan sudut, kecepatan sudut, posisi sudut ya. Kemudian di sini ada momen inersia. Nah, kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara torsi dan momen inersia, percepatan sudut, kecepatan sudut, posisi sudut dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita harus mengingat bahwa faktor benda tegar bergerak rotasi yaitu poros, gaya F, dan posisi titik gaya terhadap porosnya. Nah, 3 hal ini yang merupakan penyusun dari torsi. Ya, penyebab benda bergerak rotasi itu adalah torsi. Semakin besar torsinya, semakin efektif memutar benda. Sekarang pertanyaannya, mengapa kunci pas atau kunci Inggris itu semakin besar nomor engkolnya, semakin panjang? Nah, ini berkaitan dengan konsep torsi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kenapa semakin panjang? Karena akan memperbesar keefektifan untuk memutar benda tegar. Ya, salah satunya seperti baut. Ya, jadi itu. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas bahwa ukuran inersia benda tegar untuk bergerak rotasi dilihat dari nilai momen inersianya. Dan satu benda tegar itu dapat mempunyai lebih dari satu nilai momen inersia. Tergantung apa? Tergantung letak porosnya. Masih ingat ya? Silakan dilihat-lihat lagi buku catatannya, buku paketnya tentang konsep torsi dan momen inersia, karena hari ini kita akan mempelajari hubungan antara torsi dengan momen inersia. Bisakah kalian menjawab pertanyaan ini? Apakah momen inersia pulpen kalian ya
apakah momen inersia pulpen kalian untuk berputar terhadap poros di tengah, jadi poros yang di tengah, sama dengan momen inersia pulpen kalian untuk berputar terhadap poros yang di ujung. Coba, apakah kesulitannya sama ketika kalian memutar pulpen kalian di poros tengah dengan memutar pulpen kalian di poros yang ujung? Pastinya tidak sama. Karena tidak sama, maka sudah jelas momen inersia pulpen kalian ketika berputar di poros tengah dengan di poros ujung itu tidak sama. Jadinya satu benda itu dapat memiliki lebih dari satu nilai momen inersia tergantung dari porosnya. Bisa ya? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Pada pertemuan sebelumnya lagi, bahwa kalian sudah diberi tugas untuk menentukan momen inersia sistem terhadap poros melalui garis AA aksen. Sudah dikerjakan belum? Saya yakin sudah, karena ini sudah kelas 11 dan punya kemauan belajar tinggi sehingga tahu mana yang harus dikerjakan dan mana yang wajib dikerjakan. Sekarang silakan dibuka hasil pekerjaannya. Yuk kita bahas persoalan ini. Nah, seperti biasa, ini masing-masing partikel saya beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini ada 8 partikel yang berputar terhadap garis AA aksen. Jadi 2 ke depan, 8 ke belakang, 4 ke depan, 6 ke belakang, dan seterusnya ya. Jadi ini 2, 3, 4 ke depan atau ke belakang, 6, 7, 8 ke depan atau ke belakang. Jadi muternya ke arah depan belakang ya, melalui poros AA aksen. Jadi porosnya adalah ini. Perhatikan, porosnya adalah garis. Porosnya adalah garis. Beda dengan poros titik. Kalau pada soal sebelumnya itu poros titik O, sedangkan ini adalah poros garis AA aksen. Maka jari-jari lintasannya, ingat momen inersia itu ya, nilai momen inersia itu tergantung pada massa dan jari-jari lintasannya. Nah, ketika 8 partikel ini berputar terhadap poros AA aksen, maka jari-jari lintasannya berbeda. Ini seperti ke sini, ini jari-jari lintasannya ke sini, ini jari-jari lintasannya juga ke sini. Jadi berbeda-beda karena ini porosnya adalah poros garis. Ya, jadi langsung ke garisnya. Jadi kalau misalkan partikel yang kedua ini jari-jarinya adalah ini. Karena ini poros garis. Ingat ya, poros garis AA aksen. Maka partikel keempat, ke-8 dan ke-6 sama. Partikel ketiga dan ke-7 dari sini ke garis. 7 ke garis. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Diketahui M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4 sama dengan M5 sama dengan M6, M7, M8 yaitu setengah kilogram dan berputar pada poros garis AA aksen. Nah, kalau dilihat gambarnya R2 sama dengan R8, R4 sama dengan R6 ya. R2, R8, R4, R6 ini sama, kemudian R3 sama dengan R7. Sedangkan jari-jari partikel 1 dan partikel 5 adalah 0 karena dia berhimpit dengan poros. Yang ditanya adalah I total terhadap garis poros AA aksen.
Nah, penyelesaiannya. Kita mulai dari R1 dan R5 atau partikel 1 dan partikel 5 karena ini berhimpit. Karena berhimpit, maka R1 sama dengan R5 sama dengan 0 meter. Ya. Maka I-nya sama dengan I5 sama dengan I1 sama dengan M1 R1 kuadrat, yaitu setengah karena masanya setengah, R-nya menjadi 0 kuadrat sama dengan 0 kg meter kuadrat. Maka ini tidak akan maka dia berputar di tempat, gitu ya. Nah, sekarang panjang R di sini, panjang R2 itu tidak sama dengan jari-jari ruji. Nah, ini perhatikan, seperti garis jari-jari ruji R2 dan garis horizontal ini segitiga. Ya, sudutnya berapa? 45 derajat karena sudah diketahui. Jadi kalau ini 45, ini pasti 45. Jadi semuanya pasti 45. Maka sin 45. Kenapa sin? Karena sudutnya di sini 45. Depannya adalah R2, berarti menggunakan sin. Sin demi. Ya, sin demi, depan miring. Berarti R2 per R. R di sini adalah jari-jari ruji. Jari-jari rujinya setengah. Maka sama dengan R8 per R, R4 per R, R6 per R, sama saja. R sama dengan jari-jari ruji, yaitu setengah meter. Sehingga kalau mau mencari R2, R ini pindah menjadi R kali sin 45 derajat. Sin 45 derajat setengah akar 2, R-nya setengah, maka hasilnya 1/4 akar 2 meter. Maka I2 sama dengan I4, I6, I8, karena R-nya sama, masanya juga sama, maka setengah kali 1/4 akar 2 kuadrat, yaitu 1/16 kg meter kuadrat. Bisa dipahami ya? Nah, sedangkan untuk partikel yang ketiga dan ketujuh, R-nya sama, R3 sama dengan R7 sama dengan jari-jari ruji. Ini kan jari-jari ruji, yaitu setengah meter. Maka I3 sama dengan I7, yaitu 1/8 kg meter kuadrat. Karena masanya setengah, R-nya juga setengah. Sehingga momen inersia totalnya I1, I2, I3, I4, I5, dan seterusnya 0, 1/16, 1/8, dan seterusnya sama dengan setengah kilogram meter kuadrat. Ada yang benar? Saya yakin pasti ada. Silakan bagi yang salah untuk diperbaiki. Di bawahnya tidak usah diganti atau dihapus, cukup ditulis di bawahnya saja. Oke, pembahasan mengenai tugas yang kemarin sudah selesai. Nah, sekarang dari pembahasan yang kita lakukan tadi, beserta pembahasan sebelumnya di pertemuan terdahulu, silakan ini coba didiskusikan dengan teman di dekat kalian. Pada pembahasan terdahulu, momen inersia ruji roda terhadap poros titik O, jadi ke-8 ini ketika berputar pada titik O menghasilkan momen inersia 1 kg meter kuadrat. Sedangkan ke-8 ini ketika berputar terhadap poros AA aksen menghasilkan nilai momen inersia setengah kilogram meter kuadrat. Nah, informasi apa yang bisa kalian peroleh dari data tersebut? Ingat, momen inersia itu menunjukkan apa? Momen inersia itu menunjukkan ukuran inersia dari suatu benda. Berarti, ukuran inersia ruji roda terhadap poros O dengan terhadap poros AA aksen tidak sama. Mana yang lebih sulit diputar? Pastinya terhadap poros O, karena momen inersianya lebih besar. Jika momen inersia benda itu besar, maka
ukuran sifat inersianya juga besar. Apa itu sifat inersia? Sifat inersia adalah sifat dari suatu benda yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Jadi, kalau momen inersianya besar, maka sifat inersianya pun besar. Ya, bisa dipahami? Pastinya bisa. Sekarang kita akan mereview secara keseluruhan dari materi yang kita bahas pada waktu sebelum-sebelumnya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa gerak rotasi ini konsep ceritanya sama dengan gerak lurus yang kita pelajari pada saat di kelas 1. Kalau gerak lurus, itu cirinya adalah lintasannya lurus. Benda akan bergerak lurus disebabkan oleh gaya. Ya, ukuran sulit tidaknya benda digerakkan lurus itu dilihat dari masanya. Ya, jika kalian lihat buku yang kecil dengan buku yang tebal, mana yang lebih sulit digerakkan? Pastinya buku yang besar karena masanya lebih besar sehingga ukuran inersianya jauh lebih besar. Jadi ukuran inersia benda untuk bergerak lurus itu adalah massa. Jadi dilihat dari massa dan massa ini besaran skalar. Nah, berkaitan dengan hukum Newton 1, masih ingat hukum Newton 1? Sigma F sama dengan 0. Artinya benda tegar akan cenderung tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Jadi kecepatan konstan itu kan GLB jika resultan gaya F yang bekerja 0. Jadi artinya itu. Nah, kalau sigma F sama dengan 0 bisa diam atau GLB. Jadi saya ulangi, kalau sigma F sama dengan 0 maka benda tegar itu akan diam atau GLB. Nah, ciri-ciri GLB adalah V-nya, ini seharusnya bukan berubah beraturan ya, V-nya tetap, A-nya 0. Oke, saya ganti dulu biar tidak bingung. Jadi, sekali lagi, sigma F sama dengan 0. Benda tegar akan diam atau GLB jika F-nya sama dengan 0. Ciri GLB adalah V tetap dan A sama dengan 0. Persamaannya V sama dengan delta S per delta T. Nah, kalau digerak melingkar sama. Kalau di sini gerak lurus lintasannya lurus, kalau gerak melingkar cirinya lintasannya lingkaran. Penyebabnya adalah gaya F untuk gerak lurus, jadi benda akan bergerak lurus jika gayanya F ya. Benda akan bergerak lurus jika ada gaya F dan F adalah besaran vektor. Maka benda itu juga bisa bergerak melingkar, penyebabnya adalah torsi. Jadi sama-sama benda tegar. Satu benda tegar, ingat, satu benda tegar dapat bergerak lurus, dapat bergerak melingkar. Benda tegar akan bergerak lurus jika ada gaya. Benda tegar akan bergerak melingkar jika ada torsi. Nanti, kalau benda tegarnya akan bergerak lurus dan bergerak melingkar, maka wajib ada gaya dan ada torsi. Nah, benda tegar tingkat kesulitannya untuk bergerak lurus itu dilihat dari massa. Dan benda tegar kalau ingin bergerak melingkar,
maka ukuran inersianya dilihat dari I, yaitu momen inersia. Jadi F dengan torsi itu satu level, M dengan momen inersia itu juga satu level. M di ukuran inersia untuk gerak lurus, momen inersia, ukuran inersia untuk bergerak melingkar. Jadi benda tegar kalau mau bergerak lurus punya massa, ya. Kalau mau bergerak melingkar ada momen inersia. Nah, jika di hukum Newton 1 gerak lurus, sigma F sama dengan 0, benda akan diam atau GLB, maka tinggal diganti saja. F itu kan setara dengan torsi, maka diganti torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Prinsipnya sama, benda tegar akan diam atau GMB jika torsinya 0. Dan ciri-ciri GMB adalah omeganya tetap. Kalau di sini V-nya tetap. Jadi V sama omega itu satu level. Dan alfanya sama dengan 0. Di sini A sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari hukum Newton 2. Karena hukum Newton 2 ini menunjukkan hubungan antara momen inersia dengan percepatan sudut. Hukum Newton 2 secara matematik menyatakan sigma F sama dengan M kali A. Jika sigma F sama dengan M kali A, jadi di sini tidak 0, ya, maka benda tegar akan mengalami percepatan. Jadi ini benda tegar yang massanya M akan mengalami percepatan sebesar A jika ada gaya F yang bekerja. Jadi F menyebabkan benda bermassa M punya A. Benda tegar dengan massa M akan mempunyai percepatan A. Ya, kalau benda punya percepatan A itu namanya GLBB. Syaratnya apa? Jika ada gaya F yang bekerja, artinya F-nya tidak 0. Ciri-ciri GLBB adalah V-nya berubah beraturan dan A-nya tetap. Persamaannya ada 3. Ya, ini sudah pernah dibahas pada saat kelas 1. Nah, bagaimana dengan hukum Newton 2 pada gerak melingkar? Nah, jika torsi dikerjakan pada sebuah benda yang mempunyai momen inersia I terhadap suatu poros, akan menyebabkan benda tersebut mengalami percepatan sudut alfa. Jadi tadi F sama dengan M kali A, maka hukum Newton 2-nya untuk gerak melingkar, F diganti torsi, M diganti I, A diganti alfa. Jadi torsi sama dengan I kali alfa. Jadi kalau ada torsi, benda itu akan mengalami percepatan sebesar alfa. Benda tegar itu karena mau bergerak melingkar, jadi harus punya momen inersia. Jadi torsi jika dikerjakan pada benda yang punya momen inersia I akan mengalami percepatan sudut alfa. Ya, ini ada satuannya. Nah, sehingga kalau disejajarkan, sigma torsi sama dengan I kali alfa. F diganti torsi, M diganti I, karena tiap benda gerak melingkar itu punya I, kalau benda bergerak lurus itu punya M. Dan alfa itu diganti dari A, ya. Jadi sigma torsi sama dengan I kali alfa. Jika torsi yang bekerja tidak 0, maka benda tegar yang punya momen inersia I akan mempunyai percepatan sudut alfa atau GMBB. Artinya benda akan GMBB kalau torsi tidak 0. Cirinya omeganya berubah beraturan dan alfanya tetap. Persamaannya tinggal diubah saja. V diubah ke omega, A diubah ke alfa, theta diubah, ya, S diubah ke theta, maaf. Dan semuanya diubah, maka persamaannya tetap sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, supaya kalian lebih memahami konsep dari hukum Newton 2,
Silakan dibuka bukunya, buku paketnya, kerjakan uji kompetensi bab 1 esai halaman 69, nomor 6 dan nomor 7 poin A dan B. Untuk nomor 7 poin C-nya tidak usah dikerjakan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan pada buku tulis kalian, dikerjakan dalam berkelompok, akan tetapi tagihannya tetap individu. Silakan dikerjakan berkelompok dalam study club di asrama kalian. Oke, untuk hari ini kita sudah mempelajari hubungan antara torsi dengan momen inersia, konsepnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita nanti akan mengaplikasikan konsep hukum Newton 2 dengan diagram vektornya. Dari saya hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.